Pernah nggak sih lo ngerasa lo hidup tapi kayak bukan lo yang ngejalanin? Bangun pagi, kerja, ketemu orang, tapi hati lo kosong. Bukan karena lo nggak mampu, tapi karena lo ngerasa lo bukan diri lo sendiri. Di dunia yang penuh tuntutan ini, kadang kita nggak sadar kalau kita lagi berusaha jadi orang lain. Demi dianggap cukup, demi bisa diterima. Padahal mungkin yang kita cari bukan pengakuan, tapi kepulangan ke diri sendiri. Selamat datang di channel Nafas Baru, tempat lo bisa tarik napas panjang dan akhirnya bilang, gue gak harus berubah jadi orang lain, cukup jadi diri gue yang sadar. Ayo kita langsung saja, tidak usah banyak basa-basi lagi. Langsung ke bagian intinya. 7 cara mengenali diri lo. 1. Berani diam, karena dalam diam ada diri yang menunggu dikenali. Seringkali kita menghindari sunyi. Kita takut sendiri karena saat sepi datang, semua yang kita tekan mulai muncul. Luka, ingatan, dan suara-suara yang kita pendam selama ini. Tapi justru dalam diam ada kebenaran yang paling jujur. Filsafat Stoik mengajarkan, to know yourself, first stop the noise. Di dalam tasawuf, ada maqam khalwah menyendiri, bukan untuk menjauh dari dunia, tapi untuk menyatu dengan diri. Karena lo gak akan pernah tahu siapa lo kalau lo terus sibuk dengerin suara dunia. Saat lo duduk dalam hening tanpa distraksi, lo mulai ketemu diri lo yang asli. Dan saat lo hadir penuh dalam keheningan itu, vibrasi lo naik, jiwa lo jadi bening, dan rezeki seringkali datang ke arah yang jiwanya paling tenang. Aku izinkan diriku diam agar aku bisa dengar jiwaku sendiri. 2. Tanyain siapa gue tanpa semua ini. Kalau semua gelar lo dicabut, kalau nggak ada yang muji lo lagi, kalau nggak ada yang tahu lo siapa, apakah lo masih merasa cukup? Itulah pertanyaan yang membedakan antara kesuksesan semu dan keberlimpahan sejati. Dalam tasawuf, diri sejati itu disebut nafs al-mutmainnah, jiwa yang tenang karena udah nggak butuh validasi dunia. Sementara stoikisme ngajarin bahwa ketenangan datang saat lo nggak ngaitin nilai diri lo sama hal-hal yang di luar kendali. Dan lucunya, ketika lo berhenti ngejar validasi, justru dunia yang mulai tertarik sama lo. Karena vibrasi percaya diri itu magnet yang nggak bisa ditolak. Aku bukan topeng dunia. Aku adalah cahaya yang tetap utuh meski dunia mencoba memudarkan. Juga lihat emosimu bukan sebagai musuh, tapi kompas. Emosi itu bukan dosa. Marah, sedih, kecewa, takut. Semua itu adalah pesan, bukan kutukan. Tapi kita sering buru-buru nolak. Gue nggak boleh marah, atau gue harus kuat. Padahal, dalam filsafat stoik, emosi itu harus diobservasi, bukan ditindas. Dan dalam tasawuf, setiap rasa adalah tanda. Tanda bahwa ada bagian dari jiwa lo yang lagi butuh dilihat dan dipeluk. Ketika lo bisa bilang ke diri sendiri, gue sedih dan itu nggak apa-apa, saat itulah lo mulai sembuh. Dan orang yang emosinya nggak meledak-ledak, punya kekuatan untuk ngatur arah hidup. Aku izinkan diriku merasa, karena semua rasa adalah bagian dari diriku yang sedang tumbuh. 4. Beramai dengan masa lalu. Bukan berarti melupakan, tapi memahami. Masa lalu itu bukan musuh. Tapi kita kadang hidup seolah-olah kenangan buruk harus dibuang, disembunyikan, dilupakan. Padahal, di balik luka itu, ada pelajaran yang gak bisa dibeli. Dalam tasawuf, setiap peristiwa pahit adalah surat cinta Tuhan yang disamarkan. Dan stoikisme mengajarkan amor fati, mencintai takdir, bukan cuma menerimanya. Ketika lo gak lagi menghindar dari kenangan, lo jadi bebas. Dan dalam kebebasan batin itu, keberlimpahan mulai mengalir. Karena nggak ada lagi energi yang bocor ke masa lalu. Masa laluku bukan bayang-bayang, tapi jembatan menuju diriku yang bijak. 5. Rasain rasa cukup itu kaya. Kita tumbuh di dunia yang bilang, lo belum cukup kalau belum kaya, terkenal, diakui. Padahal, rasa cukup adalah sumber keberlimpahan yang paling sejati. Filsafat Islam menegaskan bahwa orang paling kaya adalah orang yang hatinya merasa cukup. Dan stoikisme memandang self-sufficiency sebagai bentuk tertinggi dari kebebasan. Lucunya, saat lo benar-benar ngerasa cukup dari dalam, justru rezeki makin lancar dari luar. Karena alam semesta suka sama jiwa yang gak haus validasi. Aku hidup dalam rasa cukup, dan dari sinilah keberlimpahanku memancar. 6. Dengar tubuh lo, karena tubuh lo ngomong tanpa kata. Sering so ngerasa capek tapi gak tahu kenapa. Sakit di lambung, dada sesak, atau punggung tegang terus. Itu bukan cuma soal fisik. Tubuh itu nyimpen emosi, trauma, dan ingatan yang belum sempat disembuhkan. Dalam tasawuf, tubuh adalah amanah. Dan dalam praktik stoik,
Kesehatan bukan cuma soal fisik, tapi juga batin. Ketika lo mulai dengerin tubuh, tidur cukup, makan sadar, nafas panjang, lo lagi menyambungkan diri ke pusat energi yang selama ini lo cuekin. Dan tubuh yang damai adalah tempat tinggal terbaik bagi vibrasi rezeki. Tubuhku adalah cermin jiwaku. Ku dengar ya dengan kasih. Tuyuh, sadari kalau lo nggak harus sempurna buat jadi powerful. Sempurna itu standar yang nggak manusiawi. Lo nggak harus jadi versi yang disukai semua orang. Lo cukup jadi versi lo yang sadar. Kesadaran itulah kekuatan sejati. Tasawuf mengajarkan cahaya Tuhan memancar lewat hati yang jujur. Dan Stoik bilang, be tolerant with others, strict with yourself. Bukan berarti keras, tapi jujur terhadap perjalanan sendiri. Jadi kalau hari ini lo lagi jatuh, bukan berarti lo gagal. Mungkin lo cuma lagi dipanggil untuk pulang. Aku cukup bukan karena aku sempurna, tapi karena aku sadar bahwa keutuhan bukan datang dari luar. Mungkin hari ini lo gak dapet semua jawaban, tapi lo mulai dengar lagi suara hati lo sendiri. Mungkin ada satu kalimat yang bikin dada lo hangat, atau malah bikin lo diam beberapa detik. Kalau iya, mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin itu adalah pintu kecil buat lo mengenal diri sendiri sedikit lebih dalam dari kemarin.